Shalom, perkenalkan nama saya Asrianti Bosen Melino, NIRIM 1020196911. Saya dari kelas C, Prodi Studi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tokoh perempuan dalam Alkitab. Yang pertama, tokoh yang saya pilih dalam Alkitab yaitu Deborah. Latar belakang Deborah dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4 menunjukkan siapa Deborah itu sendiri. Nama Deborah berasal dari bahasa Ibrani yaitu Deborah yang memiliki arti lebah. Selain itu, Deborah juga dijuluki sebagai ibu di Israel. Deborah disebut sebagai nabi sebab ia menjalankan fungsi sebagai nabi, yaitu menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Selain itu, ia juga seorang istri dari Lapidot. Hakim-Hakim 4 ayat 4-5 diuraikan mengenai identitas Deborah sebagai seorang nabi dan juga istri dari Lapidot. Ayat ini juga sekaligus menunjukkan mengenai identitas sosial Deborah sebagai seorang hakim yang berbeda dari hakim-hakim lainnya yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim. Hal ini disebabkan karena Deborah tidak berada langsung dalam medan peperangan untuk memimpin perang, namun jabatan Deborah sebagai seorang hakim lebih bersifat administratif, yaitu menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Kemudian, peristiwa yang melibatkan Deborah dalam Alkitab dapat dilihat dari Hakim-Hakim 4, di mana dimulai dengan orang Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkannya ke dalam tangan Yabin, sehingga orang Israel pun berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pun menyelamatkan orang Israel dengan menundukkan Raja Yabin, Raja Kanaan, melalui kepemimpinan Deborah. Berdasarkan Hakim-Hakim 4-5, adapun peristiwa yang melibatkan Deborah, yaitu peristiwa Deborah memanggil dan memberi perintah kepada Barak, kemudian peristiwa peperangan, kemudian peristiwa Yael bertemu dengan Sisera dan membunuhnya, dan yang terakhir peristiwa akan nyanyian Deborah. Selanjutnya, peran Deborah dalam peristiwa tersebut berperan sebagai nabiya dan hakim. Ia menjalankan peranannya sebagai hakim di hadapan umat Allah sebelum menyampaikan perintah Allah kepada Barak. Peran Deborah lebih kepada kepemimpinan pemerintahan sebagai pemimpin, menyelesaikan perselisihan, dan mengadili umat Israel yang menghadap kepadanya. Peran Deborah sebagai nabiya yang menjalankan peran sebagai juru bicara Allah bagi umatnya. Deborah sebagai seorang nabi sekaligus hakim atau pemimpin Israel yang berada di balik kemenangan tentu dengan kehendak Tuhan. Setelah digambarkan mengenai kisah Deborah, adapun nyanyian Deborah, di mana nyanyian tersebut berbentuk puisi. Di dalam nyanyian tersebut, Deborah disebut sebagai ibu Israel. Selanjutnya, sumbangsi kehidupan Deborah dalam perspektif gender, yaitu seorang perempuan juga dapat memimpin dengan baik. Kepemimpinan tidak bergantung kepada gender atau jenis kelamin seseorang, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, perempuan bisa memimpin karena perempuan juga memiliki hak dan kewajiban seperti dalam dunia kerja. Dari kehidupan Deborah, saya belajar bahwa sebagai pemimpin bukan disebabkan oleh keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain atau tidak adanya pria yang dapat memimpin, namun karena sepenuhnya telah melalui panggilan Tuhan dan kemauan diri dalam memimpin. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin harus percaya kepada Tuhan dan melihat kesiapan diri, kemauan diri untuk memimpin. Bukan melihat diri kita bahwa saya tidak bisa memimpin, tetapi melihat bahwa kita sebagai perempuan juga bisa memimpin. Selanjutnya, sumbangsi kehidupan Deborah bagi saya dalam perspektif guru PAK bahwa saya sebagai perempuan juga bisa memimpin. Nah, karena Alkitab mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di sini berarti bahwa
Allah menciptakan manusia baik perempuan dan laki-laki dengan derajat yang sama dengan menurut gambar Allah. Dari ungkapan segambar dengan Allah ini yang berarti dimiliki tidak hanya laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan, dan kedudukannya mempunyai status yang sama. Oleh karena itu, sebagai pemimpin bukan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, namun perempuan juga bisa memimpin, karena kepemimpinan adalah status. Kepemimpinan perempuan dibuktikan dalam peristiwa kehidupan Deborah. Selanjutnya, rekonstruksi peristiwa berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, dari Hakim-Hakim 4-5 mengenai Deborah, kita mendapatkan informasi bahwa perempuan memiliki karakteristik untuk menjadi seorang pemimpin. Perempuan mematahkan gambaran tradisional tentang seorang perempuan yang lemah dan bergantung, sebaliknya sebagai perempuan yang berperang dan berjuang. Perempuan memiliki ketegasan, kewibawaan, dan strategi melawan musuh yang tidak kalah dengan laki-laki. Sebagai seorang perempuan, Deborah mempunyai tanggung jawab untuk membela dan membebaskan bangsanya dari penindasan. Ini adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang merupakan ciri dari kepemimpinan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa terlibat dalam politik dan menjadi mitra sejajar dengan laki-laki. Dalam hal ini mengubah cara pandang terhadap perempuan dan membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarki dan kriarki yang melihat diri mereka sebagai makhluk yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, berdasarkan kenyataan yang saya lihat di beberapa jemaat, khususnya di Kasih Sanggala Barat, yaitu sebagian besar perempuan diangkat sebagai pemimpin, baik itu sebagai ketua dalam organisasi, bahkan pemimpin di ibadah. Itu berarti bahwa peran perempuan dalam gereja menjadi seorang pemimpin itu bisa dibuktikan bukan hanya laki-laki yang menjadi pemimpin, tetapi perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kehidupan atau tokoh perempuan mengenai Deborah dalam Alkitab. Terima kasih.